malam Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara sharing session online kami dari Solusi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dani. Mungkin beberapa sudah ada yang mengenal saya. Sedikit kami perkenalkan tentang Solusi Indonesia. Kami adalah sebuah konsultan bisnis manajemen dan sistem informasi yang berdomisili di Surabaya. Main purpose kami untuk membantu perusahaan-perusahaan melakukan perbaikan di 3 pilar utama, yaitu di proses, people, dan teknologi. Beberapa yang sudah kami lakukan bersama klien kami adalah salah satunya improve di bagian human resource HR dengan menerapkan HR framework dari kami, termasuk di dalamnya implementasi software HRIS berbasis web. Kemudian ada juga improvement di bagian gudang dan logistik untuk meningkatkan akurasi stok, kecepatan pengiriman barang, serta implementasi software WMS berbasis web juga. Kemudian kami juga punya program untuk outbound learning dan counseling program. Kami ada tim psikolog, kemudian beberapa program pelatihan seperti leadership, kemudian warehouse management. Nah, untuk lebih detailnya, Ibu Bapak yang ingin tahu lebih lanjut bisa follow di sosial media kami yang ada di sharing screen ini atau scan di QR code ini untuk mendownload company profile kami atau bisa langsung buka di situs kami di www.solusi-indonesia.com. Oke, ke acara malam ini, tema yang diangkat malam ini adalah tentang local economy development during COVID-19, a lesson from South Korea. Para pelaku ekonomi lokal banyak mengalami tekanan di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak strategi-strategi instan dibuat untuk menjaga supaya bisa tetap bertahan. Banyak perusahaan di Indonesia bahkan melakukan PHK, merumahkan pegawainya untuk memangkas biaya operasional. Nah, untuk ekonomi lokal, pasar tradisional berusaha bisa tetap survive. Rumah makan, contohnya berusaha tetap beroperasi dengan metode pesan antar. Kemudian produk pertanian menjadi tidak laku dan sekarang ini banyak kita lihat mulai dipasarkan melalui aplikasi. Bagaimana dengan kondisi di luar negeri, terutama di Korea Selatan? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali mengadakan acara ini dan kembali kami hadirkan Bapak Bernardo Nugroyaya, PhD. Selamat malam Pak Bernardo. Ya, malam Pak Dani. Beliau adalah Associate Professor jurusan Teknik dan Manajemen Industri, Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan. Nah, beliau ini sudah 15 tahun tinggal di Korea Selatan. Malam ini Pak Bernardo akan membagikan cerita tentang kondisi ekonomi lokal di sana. Apakah kira-kira yang terjadi di Korea Selatan bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku ekonomi lokal di Indonesia? Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan pindahkan screen ini ke Pak Bernardo untuk dimulai. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke, ya bisa lihat screen saya? Bisa. Oke, ini nanti, kalau nanti butuh sound saya mungkin bisa klik lagi. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Dani yang sudah memberikan pengantar singkat perkenalan tentang saya, dan malam hari ini ya saya diundang untuk bisa menceritakan tentang local economy development during COVID. Oh, ini keliru nih ya, bukan 91 ya. Ini kenapa kok jadi 91? Mestinya 19. Ya. Topik ini mungkin kelihatannya tidak terlalu populer karena kalau kita dengar tentang Korea itu sebenarnya sesuatu yang harusnya berhubungan dengan
teknologi atau sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah futuristik gitu ya. Tetapi lokal ekonomi ini juga menjadi satu bagian yang mendukung untuk bisa sebuah negara itu tetap bisa jalan. Dan topik ini juga tidak terlalu banyak dibahas, terutama di Korea sendiri, karena memang dari pemerintah Korea dan juga dari media ingin untuk bisa memberikan nilai-nilai positif dan memberikan satu semangat untuk orang-orang di Korea sendiri untuk berpikir tentang masa depan, berpikir untuk future-nya gitu. Jadi lokal ekonomi, bagaimana kesusahan mereka itu tidak terlalu di-share terlalu banyak, gitu. Tapi ya masih ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas setempat untuk bisa mengembangkan lokal ekonomi di Korea sendiri. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang lokal ekonomi. Ini sekilas tentang saya. Mungkin ada yang sudah mengenal saya, tapi ada yang baru juga. Jadi izinkan saya mengenalkan tadi, kalau dikenalkan oleh Pak Dhani, saya sudah 15 tahun di Korea. Ya. Jadi saya menyelesaikan studi saya S1 di Indonesia, kemudian S2, S3 di Korea, dan kemudian saya meneruskan sebagai peneliti, kemudian sebagai postdoc, sebagai profesor, ya masih assistant professor dan associate professor, sampai saat ini saya masih assistant professor. Dan kampus yang tempat saya bekerja saat ini ada 2 lokasinya, ada di Seoul dan ada di Yongin. Dan ini tentang riset saya banyak riset di bagian bisnis proses dan supply chain proses. Jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan proses industri itu saya banyak menjadi pengamat, dan kemudian saya juga meneliti apa yang sebenarnya menjadi concern dari sebuah bisnis, kemudian apa yang bisa dikembangkan dari sebuah bisnis. Ini adalah data terakhir yang bisa saya dapatkan tentang COVID-19 di Korea. Per hari ini jumlahnya, mungkin ini karena tadi pagi ya, dari pagi masih 10.991, tetapi tadi saya baru melihat berita sudah sampai 11.000. Karena ada satu kasus baru yang terjadi, ada satu kasus baru yang terjadi di mana sebenarnya kalau Korea ini pada awal Mei itu sudah jumlah pasien COVID yang jumlah positif COVID-nya itu sudah 0 gitu ya, sudah di bawah 5. Gitu. Tetapi ya per tanggal 9 Mei gitu ya, per tanggal 9 Mei ada kenaikan. Wah, ini yang menjadi sebuah insiden baru yang mungkin nanti kalau di Indonesia juga mungkin kalau kita terlalu lengah gitu, itu nantinya bisa terjadi pandemi yang kedua. Nah, ini yang di Korea sedang terjadi. Ya, karena ada satu orang yang ini namanya Itaewon cases gitu ya. Jadi sekarang ramai sekali di berita dan orang-orang ini sudah mulai agak panik lagi karena sebenarnya sudah 0, tetapi gara-gara ada satu orang yang kena, dia itu sudah tahu dirinya itu demam tapi masih ikut main di klub gitu. Nah, ketika dia main di klub, ternyata di dalam klub itu ada 1.500 orang yang sedang juga ada di klub itu, dan dia bukan cuma main di satu klub gitu ya, tapi dia main di beberapa klub. Jadi main di klub A, klub B, klub C, kemudian nah itu total yang bisa ada di sana ya kurang lebih gitu 1.500 orang gitu. Dan ternyata benar gitu. Sampai saat ini sudah ada, ini kalau data ini per tanggal 12 Mei, tapi per hari ini sudah totalnya ada 150 orang yang terkena lagi gitu ya. Jadi grafiknya tambah naik lagi. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah dan menjadi perhatian dari masyarakat, khususnya untuk anak-anak yang sudah mau sekolah mestinya minggu ini, tapi ternyata semua delay, semua diundur lagi. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang lokal ekonomi, itu ada satu kementerian yang memang fokus untuk bisa memberikan bantuan untuk usaha-usaha yang kecil, usaha-usaha skala kecil menengah ini. Tetapi kalau misalkan dilihat dari gambar ini gitu ya, ini namanya Ministry of SME, Small and Medium Enterprise and Startups. Kalau misalkan dilihat dari gambar ini, ternyata model-model SME yang ada di Korea ini mungkin sebuah perusahaan yang di luar bayangan kita gitu ya. Contohnya gitu ya. Ada Korea Small Business Institute.
Ya, small business ini macam-macam gitu ya. Mereka bisa punya perusahaan-perusahaan yang di bawah 10 orang itu dikatakan sebagai small. Kemudian ada Korea Venture Investment Corporation. Nah, ini perusahaan investasi itu dianggap sebagai perusahaan yang kecil dan menengah. Ada Korea Institute of Startup and Entrepreneurship Development. Nah, ini khusus untuk menangani startup-startup. Ada namanya Small Enterprise and Marketing Service. Nah, ini juga ya perusahaan-perusahaan yang kecil gitu ya. Public Home Shopping. Ya, ini juga yang berhubungan dengan online shopping gitu. Nah, ada satu bagian atau departemen di dalam Kementerian SMI di Korea ini. Kemudian ada The Disabled Enterprise Business Center. Ada perusahaan-perusahaan yang memang fokus untuk membantu orang-orang cacat. Gitu. Kemudian ada Korea Association of University, Research Institute and Industry. Nah, ini juga salah satu departemen di bawah SMI ini yang untuk membantu universitas atau lembaga-lembaga pendidikan. Ada Korea Technology Finance Corporation dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat sebenarnya perusahaan-perusahaan kecil yang di bawah Kementerian SMI ini gitu ya, mungkin ngomongnya MSS, Ministry of SME and Startup. Itu semua rata-rata berhubungan dengan teknologi. Semua berhubungan dengan teknologi, mungkin cuma yang tidak berhubungan dengan teknologi hanya di sini, Korea Small Business Institute. Gitu. Nah, ada banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang terkait dengan ya hal-hal yang sangat kecil tetapi punya nilai yang besar. Mungkin dia adalah research center untuk biotech. Nah, itu bisa termasuk di dalam Small Business Institute. Terkait dengan SMI ini sebenarnya yang menjadi isu yang paling penting seperti yang kalau Bapak Ibu membaca dari Facebook saya gitu ya, jumlah unemployment ini semakin meningkat, jumlah orang-orang yang tidak bisa bekerja. Kalau misalkan dilihat dari grafik sebelah kiri itu dari tahun ke tahun sebenarnya ya Korea punya masalah untuk unemployment. Tetapi pada masa COVID-19 ini sendiri ternyata masalah ini lebih pelik lagi gitu ya. Jumlah employment rate, jumlah job addition pada bulan Februari itu sudah bisa mencapai 400 ini ngomongnya 490.000 gitu ya, job addition. Di bulan Januari sudah sekitar 500.000, gitu. Tetapi di bulan Maret itu langsung drastis menurun. Itu artinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak bisa dibuka lagi, kesempatannya tidak ada karena ya mereka juga harus tutup. Mereka harus work from home. Kemudian jobless rate-nya ya semakin lama semakin meningkat. Banyak orang-orang yang di PHK, ada banyak orang-orang yang juga dirumahkan, kemudian mungkin mereka cuma diberikan gaji 50% untuk kemudian mereka bisa bekerja dari rumah dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk tipe-tipe perusahaan yang terkena imbas, atau kalau di dalam survei yang dilakukan oleh KBIS itu ada beberapa perusahaan gitu ya, untuk perusahaan yang berhubungan dengan production itu imbasnya ya 31% perusahaan yang berhubungan dengan production ini yang ya imbasnya cukup besar gitu. 37% itu perusahaan yang perusahaan dari perusahaan jasa gitu. Nah, ini problemnya apa sih? Oh, problemnya ternyata problem untuk supply materials. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan supply-nya. Supply of parts. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan part yang mereka harus pakai untuk memproduksi sesuatu. Gitu. Cancel orders karena mungkin mereka juga mendapatkan demand dari beberapa perusahaan. Ternyata perusahaan itu juga punya masalah keuangan dan akhirnya ordernya di cancel. Dan ya perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah ini punya masalah yang sama gitu ya, seperti perusahaan-perusahaan yang besar pada umumnya juga. Tetapi mereka tentunya pasti kena dampak lebih besar karena mereka tidak punya aset yang besar seperti perusahaan yang besar. Ternyata di pemerintahan sendiri berusaha untuk memberikan support. Supportnya adalah ada berupa government spending. Dan government spending yang diberikan oleh pemerintah cukup besar. Tercatat di bulan di awal ketika COVID ini cukup santer itu dikatakan sekitar 8,5 triliun won yang
diluncurkan oleh pemerintah Korea, dan ada 4 item yang dicanangkan untuk dibagikan. Jadi ada beberapa porsi 2,3 triliun untuk quarantine system. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ada 2,4 triliun won yang digunakan untuk mensupport SME dan small shops. Nah, kita akan fokus hari ini pada ini gitu ya. Small shops juga supporting regional economies. Cuma memang perbedaan antara small shop dengan regional economies ini mungkin sedikit agak rancu gitu ya. Tapi kita coba akan lihat ke depan. Berdasarkan data statistik yang sudah saya survei gitu, ada dari satu surat kabar di Korea menyatakan bahwa restoran dan perusahaan-perusahaan seperti hotel gitu, mereka punya 127.000 orang yang unemployed during COVID gitu ya. Ini data diambil pada bulan Februari, Maret, jadi ini data yang terakhirnya di bulan Maret akhir gitu. Manufacturing itu ada sekitar 220.000 orang gitu ya. Unemployment, tetapi ya 220.000 orang ini memang kalau misalkan dibandingkan dari tahun yang lalu, tahun 2019 itu ada kenaikan 23%. Jadi sebenarnya ya memang ada unemployed karena mungkin faktor, kalau di Korea ini kan kita punya 4 musim gitu ya. Jadi ada beberapa musim yang orang-orang akhirnya memang tidak dipekerjakan lagi karena tidak ada permintaan. Jadi akhirnya unemployed. Nah, ternyata di bulan Maret ini meningkat karena ada masalah COVID, jadi itu ternyata meningkat plus 23% YOY, year on year. Untuk wholesale dan retail juga meningkat 163, ini totalnya 163.000 orang yang unemployed dan meningkat 37% karena masalah COVID. Ternyata juga ada orang sekitar 587.000 orang yang pindah pekerjaan lain. Jadi mereka tidak bisa ada di satu pekerjaan atau tidak bisa ada di satu kantor tertentu karena ya kantornya sudah tidak bisa beroperasi karena masalah COVID, kemudian mereka pindah ke pekerjaan lain, ada 500.000. Kemudian ada orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja lagi, yaitu pekerja tidak tetap dan pekerja harian atau ya pekerja lepas gitu. Ada 124.000 sekitar itu yang tidak bisa bekerja lagi. Dan juga ada freelancer, pekerja kontrak non standar yang juga sudah tidak bisa bekerja lagi, 93.000 kira-kira gitu. Nah, dari statistik ini gitu ya, dari statistik ini akhirnya pemerintah mencoba memberikan bantuan yang tadi saya sebutkan tadi, ada sekitar 2,3 triliun yang diberikan kepada masyarakat untuk small shop dan juga kepada masyarakat. Nah, ini bantuannya sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak bulan Maret. Kemudian per bulan April setiap masyarakat Korea boleh mendapatkan bantuan ini, kemudian mereka boleh mendaftar. Nah, ini mungkin masih bahasa Korea ya, jadi saya tidak menerjemahkannya. Kalau misalkan lihat di samping kiri, itu ini kalau misalkan dia hidup sendiri, satu ini maksudnya satu orang. Di dalam rumah tangga itu cuma satu orang, jadi dia single person. Itu dia bisa mendapatkan support ya, dari negara, ini dari perusahaan. Jadi kalau misalkan kita itu bekerja di Korea, itu kita akan membayar biaya namanya biaya untuk pensiun, kemudian ada biaya untuk uang ke negara, kemudian nanti juga akan membayar pajak. Nah, itu ada sebagian yang ditanggung oleh dari kantor atau dari perusahaan, ada juga sebagian yang ditanggung oleh kita sendiri. Nah, dengan kita sudah membayar itu, ada uang-uang yang tersimpan di dalam di negara, dan itu yang dijadikan sebagai uang kompensasi gitu. Jadi uang kompensasinya untuk kalau misalkan dia tinggal sendiri ada 88.000 won, ya mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Ini yang uang diberikan oleh negara yang berdasarkan perkiraan dari jumlah pajak yang dibayarkan per orang gitu ya. Nah, ini adalah bantuan yang diberikan negara kepada setiap orang yang ya ini cuma orang Korea aja yang dapat gitu ya, orang asing nggak dapat. Nah, menariknya adalah kalau misalkan kita melihat yang di sisi kanan, ini adalah bantuan yang diberikan oleh kota. Jadi ya sudah ada bantuan dari negara, ada bantuan dari kota. Bantuan dari kota yang dilihat, ini kita lihat, kalau misalkan dia itu tinggal sendiri, dia dapat 1,7 juta won. 1,7 juta won itu kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 18 juta rupiah.
Oh, besar banget tuh ya. Saat ini 1 orang. Tetapi ya syaratnya adalah dia adalah orang yang tidak punya pekerjaan yang kemudian juga, kalau misalkan dia punya pekerjaan itu nilai, gajinya adalah di bawah nilai rata-rata, sorry bukan rata-rata, nilai median. Ya, nilai median gaji orang Korea pada umumnya, kalau misalkan dia di bawah nilai median itu, maka dia berhak mendapatkan tunjangan seperti ini. Ya cukup besar orang bisa 1,7. Nah, kalau misalkan punya anak banyak, nah ini menarik ya, kalau misalkan 5 orang berarti kalau misalkan Anda hidup punya istri 1, kemudian anaknya 3, berarti satu keluarga dapatnya 5,6 juta won, itu kurang lebih ya sekitar 50 juta rupiah per bulan. Ya, per bulan sampai bulan Juni. Ini masih sementara yang diproyeksikan sampai bulan Juni. Nah, itu support dari pemerintah ya. Kita tahu kalau misalkan ya gambar ini mungkin sudah banyak yang dapat sebelum sebelum masa COVID ini semakin meningkat gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia juga punya masalah untuk stay at home ekonomi ini, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan restoran, berhubungan dengan bioskop, berhubungan dengan otomotif, itu mereka ya ada perusahaan-perusahaan yang dianggap berdampak paling besar gitu. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang sedang naik daun seperti remote working atau streaming, ya online learning, ya mereka yang naik daun. Nah, yang sedang turun atau yang terdampak ini yang kita mau coba lihat, kita mau amati hari ini. Nah, yang ini adalah tipe-tipe perusahaan yang terdampak, restoran, mall, ya, retail, atau pasar gitu, atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan olahraga, ya, atau kalau misalkan di Indonesia juga mungkin liga sudah dihentikan gitu. Di Korea juga liga baseball itu dihentikan. Hotel sepi. Gitu. Teknologi atau startup juga mereka banyak yang tutup karena mereka tidak punya akses untuk bisa mengerjakan sesuatu, tidak punya pasar untuk bisa membagikan teknologinya. Oil, gas natural resources gitu ya. Ini juga kita tahu beberapa minggu yang lalu sempat ada kabar harga minyak dunia bisa menjadi negatif. Kenapa gitu ya? Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang banyak terdampak, tapi hari ini saya akan lebih fokus pada perusahaan-perusahaan yang kecil gitu, seperti contohnya restoran kecil, kemudian ya pasar tradisional. Apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Korea untuk mengatasi perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang kecil ini? Kalau kita lihat dari gambar ini sebenarnya kalau kita belajar tentang manajemen atau kita belajar tentang psikologi, ada yang namanya Maslow hierarchy. Jadi Maslow hierarchy ini adalah berbicara tentang kebutuhan manusia pada umumnya. Kalau manusia itu sudah punya kebutuhan tentang dasar itu sudah terpenuhi ya, yang hijau ini sudah terpenuhi, physiologicalnya sudah terpenuhi, health-nya sudah terpenuhi, makan, tidur sudah nyenyak, maka bisa naik ke level yang atasnya. Ya, kemudian mulai mencari namanya safety, mulai mencari tempat perlindungan, mulai cari baju yang bagus, mulai berusaha untuk menghindar dari bahaya. Kalau sudah settle dengan safety, maka naik lagi ke atasnya, belonging. Nah, mulai mencari kenyamanan diri, mencari kenyamanan hati, gitu ya, mencari orang yang dicintai. Kemudian akhirnya naik lagi menjadi esteem. Kita mau melihat orang lain, kemudian kita mau melihat bagaimana menyenangkan diri sendiri, leisure dan sebagainya. Dan terakhir ya kita mau bicara tentang self actualization. Nah, bagaimana kalau kita itu bisa memperlihatkan kepada orang lain apa yang sudah kita capai gitu. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan di dalam masa-masa sebelum COVID, orang masih bisa berpikir gitu ya, masih bisa berpikir kalau misalkan kita bicara tentang apa yang kurang di bawah, kemudian kalau misalkan kita sampai di atas, maka kita bicara tentang kebutuhan di pertumbuhan gitu. Nah, ternyata ya setelah COVID kita harus berpikir terbalik. Setelah COVID harus berpikir terbalik karena apa? Karena ternyata banyak orang yang tidak bisa punya makan. Kita harus berpikir terbalik karena ternyata masih banyak orang yang tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa punya kesehatan gitu ya. Kalau misalkan kita masih bisa di Zoom ini, ya kita bersyukur tentunya karena kita masih sehat. Tetapi bagaimana mereka yang terkena positif COVID dan mereka yang ada di rumah sakit? Bagaimana tim medis yang sedang berjuang di rumah sakit, yang mereka juga
siang dan malam mereka harus bekerja. Nah, ini menjadi perhatian khususnya juga di Korea sendiri. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa makan, ada banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati kesehatan. Mereka mau ke rumah sakit, mereka juga takut. Kalau misalkan nanti ketemu pasien COVID, mereka nanti juga kena. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang karena sebenarnya ya, mereka tidak punya uang untuk bisa makan besok. Gitu. Ya, hal itu juga terjadi di Indonesia. Saya kira itu juga menjadi masalah di semua belahan dunia, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Korea gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian bagaimana sebenarnya negara Korea juga punya atensi. Pemerintah ini punya atensi untuk bisa mengatasi masalah ini. Satu yang dia lakukan oleh pemerintah Korea adalah bagaimana membuat orang-orang itu relief stress. Jadi mereka lebih bisa membuat stresnya itu ya sedikit dilegakan gitu ya. Oh, ini sebenarnya ada video, coba saya pasang. Nah, ini sebenarnya adalah mungkin kalau di zaman dulu kita itu ada namanya drive-in. Gitu. Jadi ini adalah drive-in theater. Jadi di Korea banyak taman, kemudian taman itu dibuka untuk umum, kemudian ya kalau mau relief stress biasanya mereka itu ke taman. Nah, sekarang ini mereka parkir di taman, kemudian nonton layar tancap gitu ya. Nah, jadi mereka tahu mereka punya radio di mobil mereka, kemudian di satu frekuensi tertentu itu diberikan suara sesuai dengan apa yang dipasang di layar tancapnya ini gitu ya. Jadi ini namanya drive-in. Kalau saya masih ingat dulu masa kecil, ya di masa kecil saya ada satu drive-in di Surabaya gitu. Nah, ternyata masa kini pun sekarang kembali lagi gitu ya. Jadi drive-in ini menjadi satu hal yang dibuka kembali karena ya ini orang masih harus social distance gitu ya. Orang tidak boleh ketemu orang lain dalam jumlah yang banyak. Ya, dengan cara ini setidaknya pemerintah berusaha membuat orang-orang lebih relief stress. Mereka bisa keluar rumah gitu ya. Enggak di dalam rumah, suntuk gitu ya. Nah, jadi melihat ya drama atau melihat film melalui ya, mereka bisa nyaman di mobil gitu ya. Mereka nggak perlu di rumah. Ya setidaknya keluarlah dari rumah, keluar dari ruang lingkup yang biasanya sehari-hari gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah supaya orang-orang tidak terlalu stres di dalam rumah gitu. Yang kedua adalah tentang good consumption gitu. Nah, orang-orang berpikir bahwa kalau saya misalkan nggak punya uang, terus gimana saya harus bisa beli barang, bagaimana saya bisa berkonsumsi gitu. Good consumption versus ethical consumption. Membeli barang satu pun akan membawa penambahan konsumsi pada orang lain. Mungkin ini kalau di Indonesia itu namanya apa ya? Pelaris gitu ya. Kalau misalkan kita beli barang, kalau misalkan nggak ada yang beli, kemudian kita beli, ya semoga ini jadi pelaris ya. Nanti kalau ada saya sudah beli, mungkin orang lain akan beli. Nah, ternyata semangat itu juga diberikan kepada orang-orang Korea pada umumnya dan ternyata masyarakat Korea kalau ditanya apakah kamu mau beli untuk menjadi orang yang membawa pelaris gitu. 78% orang itu merasa bahwa iya aku mau. Kemudian ada orang-orang juga disurvei gitu. Konsumsi saya pada siapa saja yang membutuhkan akan memberikan kebahagiaan. Gitu. Nah, ternyata orang-orang Korea juga punya satu semangat. Pokoknya saya bisa beli, pokoknya orang itu seneng gitu ya, ya saya akan beli. Gitu. Nah, semangat ini yang mau dibagikan kepada orang-orang, khususnya kalau misalkan kita itu bisa beli sayur yang orang di pasar, gitu ya, kita bisa beli baju-baju orang yang jualan di pasar. Nah, kita bisa membantu mereka. Ya, kita bisa membantu ekonomi kecil itu. Tapi ada masalah etis sebenarnya, gitu ya. Apakah kita memang kita harus membeli semua barang mereka? Apakah kita harus membeli barang-barang yang memang kita nggak butuh, gitu ya? Nah, hal itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi hati orang Korea itu mulai dibukakan ketika ada yang namanya sebuah campaign, gitu. Campaign namanya good consumption. Ini bahasa Koreanya ya, Chakhan Sobi. Nah, artinya ini apa? Di sini
dimotivasi adalah bersama menjadi konsumen yang bernilai. Jadi pemerintah melalui satu kementerian terus mempromosikan, mengkampanyekan supaya ayo beli produk lokal, ayo beli produk di pasar, ayo beli produk orang-orang yang jualan di sekitar kita. Gitu ya. Jangan jauh-jauh, tapi di sekitar kita. Ada yang namanya good payments at local shops. Kalau kita sudah punya restoran langganan, nah itu yang dipakai, itu aja yang beli di sana gitu ya. Jangan beli di tempat lain. Atau kalau misalkan kita sudah punya tempat potong rambut, kita sudah kenal dengan siapa yang potong rambut kita, nah kita ke sana aja. Dan setiap toko atau setiap restoran itu diminta kasih diskon gitu ya. Kasih diskon. Kenapa kasih diskon? Ya setidaknya mereka masih mau beli. Jadi kalau mereka ada konsumen yang masih mau beli ya kasih diskon mungkin 5% atau ya 10%. Karena apa? Ya, mereka tidak perlu ya ongkos untuk cuci piring dan sebagainya, tetapi mereka masih cuma bisa menyediakan sekitar sebuah tempat, kemudian nanti diberikan kepada konsumen, konsumennya bisa makan di rumah. Nah, ada lagi yang dilakukan oleh pemerintah Korea yang mengkampanyekan supaya orang itu beli satu, bukan belinya cuma satu, tapi beli lebih, supaya mereka bisa membagikan kepada orang lain. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini kata-katanya, konsumen yang baik bersama-sama restorasi. Jadi merestorasi ekonomi bersama-sama. Ini yang dikampanyekan oleh pemerintah Korea dan juga komunitas-komunitas di Korea. Ada sebuah website ini namanya goodbuy.co.kr gitu ya. Nah, ini adalah kampanye dilakukan oleh pemerintah Korea. Jika Anda membeli barang kemudian Anda melakukan prepayment misalkan harganya 50.000 gitu ya. Tetapi Anda bayarnya 100.000. Tuh, kok bisa? Kenapa kok harus bayar 100.000? Iya, 50.000-nya itu disimpan sama pemilik toko. Nanti kalau saya datang lagi, nanti saya baru ambil barangnya. Jadi 50.000 harga barangnya, 50.000 sisanya adalah uang yang disimpankan di toko itu. Jadi saya nabung di toko itu. Kalau Anda punya buktinya, Anda melakukan hal seperti itu, silakan difoto, ditunjukkan dimasukkan ke website ini. Nanti orang-orang yang melakukan itu 1.000 orang pertama itu akan mendapatkan tax refund. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah Korea. Jadi 1.000 orang ini yang nanti mereka akan dikumpulkan, kemudian mereka akan dapatkan tax refund yang lebih besar daripada orang-orang yang lain. Nah, ini motivasi-motivasi ini yang diberikan oleh pemerintah Korea supaya ekonomi lokal itu bisa semakin meningkat. Jadi tax refund-nya besar. Tentunya orang siapa yang nggak mau kalau tax refund-nya lebih besar. Dan ini bisa dilakukan dimanapun. Bisa di restoran, bisa di coffee shop, atau bisa di tempat kita potong rambut. Sampai pemerintah Korea melakukan endorsement. Jadi ini di sebelah kiri ini adalah aktor-aktor Korea yang sudah punya influence banyak, mereka diminta untuk mengampanyekan, ayo kampanyekan kepada masyarakat supaya mereka mau menyisihkan uangnya, bayarnya lebih. Harga 20.000 bayar 40.000, harga 50.000 bayar 100.000, harga 70.000 bayar 200.000. Nah, dikampanyekan seperti itu. Nah, mungkin dalam bayangan kita loh, uangnya dari mana? Loh, kita juga susah kan? Kita juga mungkin kita nggak ada kerjaan dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, setiap orang di Korea dapat jaminan dari pemerintah, dapat uang santunan itu. Kalau di kota Seoul sendiri tadi ada yang dapat 1 juta sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan di beberapa kota ada ya sekitar 500.000 sampai 1 juta won gitu. Nah, itu yang digunakan gitu ya. Uang santunan yang diberikan oleh pemerintah itu yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Jadi akhirnya uang itu berputar. Uang itu berputar untuk perekonomian daerah, saya juga dapat benefit. Ya, saya bisa beli sesuatu, tetapi ya saya juga membantu orang. Gitu. Nah, itu yang dilakukan. Ini yang satu contoh gitu ya. Ini ada, kita tahu di COVID-19 nggak sepi gitu, nggak ada orang. Nah, ini si orang ini dia datang, kemudian ya dia dikasih 5% diskon gitu. Jadi makanannya di take away gitu. Nah, ini meningkatkan konsumsi untuk restoran-restoran kecil yang tidak ada konsumennya lagi, yang untuk take out. Jadi ini di beberapa daerah aja, nggak semua gitu ya. Karena ada beberapa daerah mungkin tingkat ekonominya lebih tinggi
gitu. Sehingga orang-orang yang bekerja dengan pendapatan yang lebih dari nilai median atau dari nilai rata-rata, mereka bisa memberikan sumbangsih untuk orang-orang sekitar gitu. Nah, ini sama juga ada toko daging gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, harganya mungkin sekitar 50.000 gitu, tapi yang dibayar adalah 100.000. Karena apa? Nanti ya, jadi ini bayarnya 50.000, 30.000 gitu ya. Nah, kemudian ada 50.000 tambahan yang diberikan. Jadi nanti kalau datang lagi 50.000-nya itu yang akan ya sudah diingat gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu tokonya. Karena sudah banyak orang yang tidak bisa ke toko itu. Sudah banyak orang yang tidak bisa datang beli. Sehingga orang-orang membantu toko itu. Yang bisa membantu, bantu. Yang nggak bisa membantu, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang bisa membantu, ya memberikan bantuan supaya mereka bisa tetap survive. Itu yang dilakukan. Tentang pembayaran gitu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin juga mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu populer untuk membayar menggunakan kredit card. Tapi di Korea ini kredit card semakin populer, dan ini katanya sih dari survei gitu ya, 8 dari 10 orang dewasa itu punya kredit card dan melakukan pembayaran menggunakan kredit card. Khususnya juga untuk pembayaran rumah atau pembayaran misalkan kredit atau ya hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran lainnya, itu mereka menggunakan kredit card. Kita tahu kalau misalkan orang-orang yang menggunakan kredit card, kalau misalkan di bisnis itu kita ada tambahan biaya gitu ya. Jadi tentunya kalau perusahaan atau misalkan restoran atau toko kecil, kita langsung kita berharap dapatnya uang cash. Ya, kita nggak mau uang pakai kredit card, karena kalau pakai kredit card nanti bayar biaya lagi gitu. Nah, sehingga yang dilakukan sebenarnya itu ada namanya sebuah startup company namanya Giropay. Ini sudah lama gitu, tapi pada waktu itu dia tidak booming. Yang dilakukan oleh Giropay adalah bagaimana saya, kalau misalkan saya sebagai konsumen, saya punya app, nanti app ini akan connect dengan account bank saya. Kemudian nanti kalau saya beli barang ke satu toko, itu akan connect ke bank account-nya toko itu. Jadi tidak perlu ada mediator. Kalau misalkan kita pakai kredit card, itu berarti kan ada mediator bank atau mediator dari kartu kredit itu. Tapi kalau menggunakan Giropay ini tidak ada mediator. Langsung antara bank ke bank kita transfer. Jadi caranya menggunakan Giropay ini. Ternyata pada sampai bulan Mei ini catatan dari Seoul gitu, ternyata meningkat sekali gitu ya. Dari bulan Maret itu masih sekitar 24.000 cases, tapi di bulan Mei itu sudah sampai 150.000 cases yang meningkat. Karena apa? Karena untuk kita tahu kalau misalkan pakai kredit card kita harus membayar fee. Nah, fee-nya itu ini saya ambilkan contoh gitu ya. Kalau pendapatan dari sebuah restoran itu kurang lebih 70 juta won, ya, kurang lebih 70 juta won, dia itu bisa menghemat sekitar 1 juta kalau menggunakan Giropay. Nah, kok bisa? Ya, karena kalau misalkan menggunakan Giropay berarti dia pakai cash. Kalau menggunakan kredit card berarti ada masa tenggang waktu, kemudian dia juga harus membayar biaya dari kredit card itu. Sehingga cost-nya akan besar. Tapi kalau misalkan transfer itu tidak ada cost menggunakan Giropay. Sehingga biaya kredit card-nya bisa diturunkan. Kemudian di Korea itu kalau kita menggunakan cash, kita punya lebih benefit lagi, yaitu tax refund-nya akan lebih besar. Nah, itu yang dilakukan oleh Giropay sehingga memotivasi orang menggunakan Giropay daripada menggunakan kredit card. Dan itu memotivasi orang untuk membantu perekonomian. Bayar pakai uang cash, jangan pakai kredit card. Itu sedang dikampanyekan gitu ya. Nah, ini Giropay ya mungkin sama gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita menggunakan model apa ya, GoPay atau menggunakan OVO gitu ya. Jadi ya menggunakan barcode. Nah, cuma memang bedanya adalah ini kalau misalkan OVO, GoPay kita masih harus mentransferkan sejumlah uang gitu ya. Tapi ini enggak. Giropay ini langsung connect ke bank account kita. Dan kemudian kalau misalkan kita bayar itu langsung ke bank account-nya dari perusahaan itu gitu. Nah, jadi menggunakan model ini nanti langsung connect ke bank account-nya perusahaan itu. Atau kalau misalkan kita makan di restoran berarti langsung connect ke bank account-nya restoran itu gitu ya. Nah,
dimotivasi menggunakan Jerupay karena apa? Bisa ada diskon. Tadi seperti saya sampaikan, jadi kampanye ini salah satunya adalah kampanye adalah restoran itu diharapkan memberikan diskon kepada konsumen. Kemudian kita sebagai konsumen kita juga diharapkan membayar secara cash. Kira-kira itu. Nah, ini yang sampai ya ini berita minggu lalu gitu ya. Sudah meningkat besar sekali gitu ya. Karena tidak ada biaya tambahan. Kalau misalkan kita menggunakan credit card ada biaya tambahan. Tapi kalau menggunakan Giropay nol, zero, tidak ada biaya tambahan. Gitu. Kira-kira itu. Yang masalah berikutnya adalah masalah di traditional market. Gitu. Kita tahu kalau misalkan di Indonesia ya traditional market mungkin kita, sepi gitu ya. Pasar tradisional sepi, nggak ada orang yang datang. Ya terus mereka hidupnya gimana gitu. Mereka tentunya pasti juga khawatir. Waduh, saya hari ini nggak dapat pendapatan, terus saya besok makan apa gitu. Nah, jadi ini menjadi concern. Ini banyak pasar seperti ini ya, sepi gitu ya. Pada waktu bulan Maret April tuh sepi sekali. Memang mungkin sekarang sudah meningkat, tetapi ya masih banyak orang yang juga khawatir untuk ke pasar karena apalagi ini pandeminya sudah naik lagi seperti yang disebutkan, ini semakin positif lagi. Jadi ada orang-orang yang masih juga tidak mau gitu ya untuk pergi ke pasar. Nah, caranya gimana? Ada orang-orang yang mulai memikirkan gimana kalau misalkan kita bikin app. Kemudian ada orang-orang yang melihat bahwa ada banyak orang yang tidak bekerja, gitu, unemployed. Nah, mungkin mereka bisa dipakai untuk menjadi orang-orang yang bekerja di perusahaan digital ini, kemudian mereka melabeli. Kalau kita tahu di pasar gitu ya, di pasar ini barang-barangnya ini nggak gampang gitu. Gimana caranya untuk bisa dilihat ini harganya berapa, ini namanya apa? Saya juga kalau ke pasar bingung gitu. Ini namanya apa ya? Ini yang satu sayur apa itu beda-beda gitu. Harganya ada juga beda-beda. Nah, yang menarik adalah mereka bisa membuat app-nya. Kalau misalkan ada nanti lombok mau berapa kilo, mau berapa biji gitu ya, atau pisang itu mau 1 sisir atau mau separuh gitu ya, mau apel mau 1 kilo atau mau 2 kilo. Gitu. Nah, itu kalau di pasar kita bisa tawar, tapi kalau misalkan pakai app kan harganya sudah pasti. Tetapi mereka bisa memberikan label itu di app ini. Ini yang sudah dilakukan oleh satu perusahaan yang namanya Noljang ini, yang dimana mereka melabelkan setiap barang-barang yang di pasar. Kemudian mereka merekrut orang-orang yang tidak bisa bekerja tadi untuk menjadi orang yang menjadi delivery man. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini ada satu di traditional market gitu. Jadi bapak ibu di rumah, ya, saya yang kerja, saya pakai masker, saya yang belanja, gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi menggunakan app, pesen. Nah, ini orangnya yang belanja gitu. Bapak Ibu tadi pesan apa? Oh, ini sudah di app-nya sudah pesen, nanti orang ini yang cari. Nah, nah dia ngecek di smartphone-nya beli apa, ya. Kemudian ya kalau misalkan di bawah nilai tertentu, maka dia konsumen harus bayar biaya tambahan, biaya untuk pengiriman. Kalau misalkan lebih dari nilai tertentu, maka biaya gratis. Ya tentunya mereka tahu mereka harus ini beli ini berapa, ya mereka memperhatikan berapa margin keuntungannya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pasar tradisional gitu ya. Jadi ada orang-orang yang masih mau bekerja dan mereka diberdayakan untuk bekerja seperti ini gitu. Dan ini masih cuma di lokal gitu ya. Di lokal cuma untuk di daerah pasar tradisional itu gitu. Jadi ini di daerah ini cuma di satu daerah gitu ya. Tapi untuk di daerah lain masih belum. Sehingga ini masih bisa ditularkan ke daerah lain gitu. Nah, kalau misalkan beli barang seperti ini kan tentunya kita nggak tahu gitu ya. Tergantung orangnya nih, orangnya tahu dia, oh ini harus beli lombok di mana, harus beli jeruk di mana ya, orangnya aja yang menentukan gitu. Jadi orang yang tinggal di rumah ya tinggal menunggu. Nah, kira-kira itu yang saya bisa bagikan tentang pelajaran dari Korea. Jadi tentunya ini berhubungan dengan sosial gitu ya. Sosial ekonomi ini sesuatu yang kita ya perlu melihat bahwa kalau
pandemi ini terus berkepanjangan, maka banyak orang-orang yang tidak bisa bertahan hidup. Sehingga kita yang mungkin lebih dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa membantu. Caranya ya seperti ya kita memberikan bantuan dengan membayar di muka gitu. Seperti tadi harganya 50.000 kita bayar 100.000. Nanti kalau saya datang lagi 50.000-nya nanti baru saya ambil lagi gitu ya dengan barang yang lain. Tapi setidaknya 50.000 sisanya itu bisa menjadi uang hidup untuk orang yang punya toko itu. Ada namanya social donation gitu. Jadi ada orang-orang yang juga mendonasikan. Jadi bantuan pemerintah yang diberikan kepada setiap masyarakat Korea seperti yang tadi saya sampaikan itu ada dua pilihan. Bisa dipakai oleh kita sendiri, ada bisa pilihannya didonasikan gitu. Nah, banyak orang-orang juga mulai berpikir, oke gimana kalau misalkan ini didonasikan kepada mereka yang membutuhkan, untuk orang-orang yang di local market, untuk orang-orang yang di sekitar itu. Ini menjadi fondasi digital ekonomi gitu ya, shifting the business for the future. Ya, kalau misalkan tadi kita bicara tentang pasar tradisional, kemudian ada delivery marketnya gitu ya. Nah, itu salah satu yang juga menjadi poin gitu. Bagaimana bisnis kita ya setidaknya harus mulai melihat ada peluang ke depan. Peluangnya bagaimana kita mendigitalkan, membuat segala sesuatunya itu digital. Dan ya, susah untuk kita bisa berubah dari zona nyaman. Ada behavior change. Itu tentunya kita harus punya satu sikap baru untuk memberikan nilai kepada orang lain. Fulfill needs of personal and others. Bukan cuma memenuhi kebutuhan personal kita, tapi bagaimana kita juga bisa membantu kebutuhan orang lain. Itu yang saya lihat dari pelajaran di orang Korea, dan semoga itu juga bisa ya kita coba untuk lingkungan di sekitar kita, untuk lingkungan di daerah pasar di dekat kita, untuk restoran di dekat kita, untuk orang-orang tukang cukur di tempat di sekitar kita, dan sebagainya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Dani kalau ada pertanyaan dan komentar. Oke, terima kasih Pak Bernardo. Cukup menarik juga yang disampaikan tadi. Kita lihat ada perubahan pola-pola bisnis ya di sektor lokal ekonomi. Oke, waktu kita masih cukup panjang. Buat yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa ketik di kolom chat atau ada fitur raise hand, bisa ditekan, nanti akan saya aktifkan mikrofonnya, akan saya unmute pada Ibu dan Bapak. Jika ingin bertanya, persilakan. Kalau di Indonesia sendiri gimana ya pasar tradisional sekarang ya? Saya lihatnya lebih ramai ya. Kalau yang saya amati Pak Bernardo dari beberapa perubahan bisnis ini, seperti tadi yang disampaikan bahwa aplikasi yang mulai menjual hasil bumi ya, itu mulai banyak bermunculan. Kemudian perubahan pola kerja tadi yang saya sampaikan di awal, orang banyak mulai mengirimkan frozen food itu di sosial media saya, dan mestinya di teman-teman yang lain juga sama, itu mulai berkeliaran. Ada satu pertanyaan Pak Bernardo dari Stephen Matthew. Bagaimana peran media radio siaran di Korea di tengah pandemi saat ini? Ya, radio ini sebenarnya masih punya peranan penting ya, meskipun sekarang orang sudah bergeser, bukan lagi ke radio, tapi mungkin ya mereka sudah tahu channel YouTube mana yang bagus, mereka sudah tahu channel-channel yang mereka bisa perhatikan di Snapchat, di Instagram, dan sebagainya gitu ya. Tapi radio masih punya satu nilai,
khususnya untuk orang-orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Di Korea ini kalau secara personal setiap orang pasti punya kendaraan. Mereka berusaha untuk punya mobil. Mereka bukan orang yang mau punya sepeda motor karena ya satu, harga sepeda motor itu kurang lebih bisa jadi sama dengan harga mobil yang second. Jadi ngapain beli sepeda motor kalau bisa beli mobil gitu. Dan dari sisi safety atau dari sisi kenyamanan dan kemudian tingkat kecelakaan tentunya itu mobil lebih aman gitu daripada sepeda motor. Sehingga orang-orang yang naik mobil itu mereka muternya radio. Atau kalau mereka ya mau ada orang-orang yang sangat sibuk kemudian mau belajar bahasa, ya mereka punya CD, kemudian ya mereka setel katakanlah pelajaran bahasa Inggris. Nah, selama perjalanan mereka mendengarkan bahasa Inggris, kemudian mereka ya sambil belajar gitu ya. Tetapi radio masih menjadi satu media di mana orang-orang yang berjalan dengan mobil, gitu. Khususnya ketika masa COVID ini, pemerintah merekomendasi bagi mereka yang punya mobil, ya silakan tetap berangkat bekerja menggunakan mobil, bukan menggunakan kendaraan umum. Karena kalau menggunakan kendaraan umum berarti resikonya ya mereka bertemu dengan orang lain, kemudian ya COVID tidak akan bisa diselesaikan. Jadi banyak orang menggunakan mobil dan itu media radionya akan tetap jadi salah satu media yang berpengaruh. Kemudian kalau di Korea sendiri televisi dan radio itu tidak terpisahkan. Jadi kalau misalkan televisi itu stasiun televisi itu punya siaran, maka dia pasti punya stasiun radio. Jadi untuk mengimbangi bahwa misalkan ya kalau di Indonesia ini kan mungkin nggak terlalu umum ya. Untuk satu stasiun TV punya stasiun radio. Nah di Korea ini masing-masing stasiun TV itu punya stasiun radio. Jadi itu yang nanti untuk mengimbangi orang yang sedang berjalan di subway atau di mana mereka tetap bisa mengupdate informasi-informasi dari apa yang diberikan oleh media tersebut. Jadi sebenarnya radio di Korea masih cukup relevan gitu. Gitu, Pak. Oke, begitu Pak Steven ya. Berikutnya dari Pak Dharma Santoso. Ada 2 pertanyaan. Mungkin saya unmute Pak. Kalau Bapak berkenan bertanya langsung Pak Dharma. Oke, saya bacakan. Saya di bidang F&B. Apakah resto di Korea sudah mulai dibuka? Dan seperti apa peraturannya? Jam opening masih sama atau lebih pendek? Oke. Lanjut di bawahnya, di Indonesia banyak pemain resto mulai menjual frozen food. Bagaimana di Korea? Oke. Jadi kalau di Korea ini sebenarnya per tanggal 6 Mei itu pemerintah sudah melonggarkan social distancing. Jadi orang-orang yang mau bepergian ya mereka istilahnya adalah hidup di keadaan yang normal tapi tidak normal. Maksudnya apa? Keadaan normal ya mereka bisa jalan dengan subway, mereka bisa naik bis, mereka bisa ke mall, mereka bisa makan gitu. Tapi mereka harus menggunakan masker. Mereka harus tetap pakai hand sanitizer, mereka harus sering cuci tangan gitu. Kemudian kalau dikatakan tentang bukanya kapan, sebenarnya per tanggal 23 Maret gitu ya, ketika orang-orang sudah melihat bahwa sebenarnya grafik atau angkanya yang positif COVID itu sudah menurun, nah restoran-restoran mencoba buka, tetapi bukanya bukan untuk orang yang makan di tempat, tapi untuk take away. Menariknya adalah sebenarnya setiap restoran di Korea ini punya orang untuk antar makanan.
Sehingga sebenarnya kalau pada saat sebelum COVID itu orang-orang di restoran atau ya yang bisnis F&B itu mereka ya masih punya dua layanan, layanan makan di tempat dan layanan antar. Cuma bedanya kalau masa COVID ini layanan antarnya lebih banyak. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Sehingga mereka sekarang yang kalau di daerah saya sendiri ya, yang menarik adalah mereka yang orang yang mengantar ini bekerja sama. Karena terlalu banyak orang yang mau makan kemudian meminta layanan antar ini. Sehingga mereka bekerja sama. Kalau misalkan lokasinya itu berdekatan, nah yang tukang nganternya ini sekalian bawa. Jadi misalkan ada satu restoran di dekat rumah kami itu, yang satu restoran masakan Cina, gitu ya. Kemudian yang satu restoran masakan Korea, kemudian yang satu restoran ayam goreng. Nah, mereka masing-masing di restoran itu punya orang yang nganter barang, punya yang nganter masakan gitu. Nah, kemudian yang mereka lakukan adalah kalau misalkan begitu ada pesanan, mereka kalau cuma nganter satu kan rugi. Jadi mereka menunggu. Kalau misalkan sedang dimasak, kemudian restoran sebelah terima pesanan. Nah, nanti mereka akan komunikasi, kamu nanti kemana ini? Jadi kemudian mereka saling komunikasi, kalau memang itu satu arah, dibawakan. Nah, mereka mulai bekerja sama. Jadi saya melihat potensi ini mereka semakin berkolaborasi. Ya, mereka juga sudah mulai melihat bahwa ini kalau cuma dikerjakan sendiri nggak bisa. Mereka harus berkolaborasi untuk bisa menyelamatkan bisnis mereka. Nah, peraturannya tentunya ya, tetaplah harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, kemudian juga jaga jarak gitu ya. Tapi restoran-restoran kecil, kalau saya ini sekarang tinggal di kota yang tidak terlalu besar gitu, jadi agak jauh dari Seoul, sehingga restoran-restorannya ini ya mungkin tidak terlalu ramai gitu. Tetapi kalau misalkan yang di daerah Seoul sendiri itu restoran-restoran setiap mejanya sudah diberi tutup gitu. Sehingga orang itu cuma bisa duduk satu orang, sebelahnya sudah ada tutupannya lagi. Ya itu untuk membuat social distancing-nya supaya kalau orang ngomong mungkin tidak muncrat. Kemudian kalau misalkan orang berbicara satu sama lain ya tidak menularkan. Kita kan harus punya asas praduga tak bersalah gitu. Kita nggak tahu orang yang di sebelah kita ini penderita COVID atau enggak. Apalagi setelah kasus Itaewon ini, semua orang bertanya-tanya, kamu kemarin ke Itaewon enggak? Gitu. Karena yang di Itaewon itu diprediksi sekitar 6.000 orang yang ada di daerah itu pada 3 hari berturut-turut. Dan kalau misalkan dalam 3 hari berturut-turut 6.000 orang itu ada di daerah sana, maka kalau misalkan itu penyebarannya ke seluruh Korea, wah kita nggak tahu berapa ribu orang yang akan bisa kena. Jadi sekarang kita mau kemanapun itu bingung. Ada kemarin satu kasus di salah satu akademi bahasa Inggris itu. Gurunya kena COVID. Jadi Itaewon itu adalah daerah di mana coffee shop, tempat makan untuk orang asing. Jadi ada restoran Italia, ada restoran India, ada restoran Turki, ada restoran pokoknya enak-enak semua di sana. Jadi orang asing itu suka ke sana. Nah, ternyata ada guru bahasa Inggris yang datang ke sana, kemudian ya dia merasa dia aman-aman aja. Oh, ya dia cuma makan kok, dia nggak ke klub gitu. Nah, kemudian begitu dengar ada kasus Itaewon, dia periksakan diri, ternyata dia positif. Nah, sebelum dia diketahui positif, ternyata dia mengajar anak-anak SMP. Di dalam ruangan itu ada sekitar 30 anak. Nah, ini langsung 30 anak itu langsung disuruh periksa semua. Efeknya besar. Efeknya sangat, ya dampaknya sangat besar. Ketika ada satu orang yang kena, itu bisa merambat kemana-mana. Nah, itu yang kita nggak tahu sekarang. Kalau misalkan F&B itu buka, kita nggak tahu orang di sebelah kita ini pernah ke Itaewon atau enggak. Apalagi kasusnya bukan cuma di Itaewon, tapi ada di beberapa tempat. Klaster-klaster barunya sudah ketahuan. Siapa yang ke Itaewon, siapa yang ke Hongdae, siapa yang kemana. Nah, itu semua sudah kelihatan. Gitu. Nah, kalau misalkan Anda melapor, kemudian Anda periksa, ya untung ketahuan. Tapi kalau nggak ngelapor, ada juga satu kasus, dia seorang guru juga. Ya, bukan guru lah ya, dia itu cuma sekedar kayak asisten guru. Kemudian dia itu ya ke Itaewon, ya dia mengatakan bahwa dia tidak punya pekerjaan gitu. Padahal dia itu cuma ya dia bekerja part time. Tapi ya memang benar sih dia nggak punya pekerjaan. Nah, dia mengatakan saya nggak punya pekerjaan. Dia diperiksa ternyata positif. Nah, ternyata sebelum positif dia itu memberikan les-lesan untuk anak-anak SMP. Nah, ini jadi booming lagi gitu. Orang-orang loh,
kamu kok nggak ngomong kalau misalkan ternyata kamu itu memberikan lesehan kepada anak SMP, dan itu efeknya panjang. Nah, kita nggak tahu kalau misalkan kita makan, ternyata orang sebelah kita itu pernah yang berhubungan dengan orang yang kena COVID. Sehingga restoran-restoran masih terus diketati, mereka harus menjaga jarak, dan itu tadi diberikan sekat gitu. Jam openingnya masih sama, Pak. Sebenarnya Korea ini sistemnya pemerintah memberikan peraturan, silakan restoran dan bar itu mereka buka sesuai dengan aturan, tidak lebih dari jam sekian gitu ya. Tetapi ya memang kasusnya yang klub dan bar itu terjadi cukup polemik, sehingga sekarang bar dan klub itu semua ditutup. Restoran masih bisa buka. Jadi untuk yang lebih dari jam 10 malam, lebih dari jam 9 malam sudah nggak boleh buka, karena itu dianggap sebagai sebuah entertainment. Karaoke sudah nggak boleh buka, karena sudah juga ada satu kasus di karaoke gitu, yang ternyata positif. Jadi karaoke itu buka karena sampai jam 1 malam, sampai jam 2 pagi gitu. Nah itu juga dilarang, karena sifatnya entertainment itu dampaknya bisa besar nantinya. Kira-kira itu. Oke, untuk frozen food, Pak, mungkin belum kejawab tadi. Frozen food ini ya prospeknya besar, tetapi orang lebih senang fresh food, Pak. Jadi kalau di Korea ini semakin banyak orang yang hidupnya sendiri. Jadi orang banyak tidak menikah karena faktor ekonomi, orang banyak tidak mau punya keluarga, mereka mau hidup sendiri, sehingga yang dilakukan adalah kalau beli makanan di convenience store, ada makanan yang sifatnya satu gitu. Ya kalau dikatakan itu frozen food, itu juga frozen food, soalnya nanti mereka beli itu kemudian tinggal dipanaskan di microwave kemudian dimakan. Jadi itu makanannya sekali makan. Kalau mungkin di Indonesia saya nggak tahu, ada beberapa yang saya tahu kalau di beberapa grup yang saya ikuti, frozen food-nya itu ya frozen food-nya mungkin ayam utuh gitu ya, atau mungkin sebuah makanan yang sifatnya sudah di frozen kemudian nanti tinggal juga dipanaskan kemudian tinggal dinikmati, itu bisa juga gitu. Tapi kalau di Korea lebih banyak makanan frozen itu yang sifatnya individu untuk satu orang, karena itu lebih laku. Kalau untuk keluarga, karena dari sisi keluarga mereka lebih memperhatikan kesehatan, mereka punya satu pandangan kalau beli makanan untuk keluarga lebih baik beli makanan yang fresh. Kira-kira itu. Jadi untuk frozen food sebenarnya dari banyak restoran ya tergantung jenis makanannya ya. Ada beberapa jenis makanan tertentu mereka menyediakan frozen food. Jadi kalau misalkan makanannya punya kuah, makanan yang berkuah gitu ya. Nah, itu makanannya itu di frozen. Kalau misalkan makanannya mungkin sifatnya seperti makanan yang harus siap saji sekarang udah dimakan, nah itu makanannya fresh gitu. Jadi tergantung juga misalkan dari konsumennya mengatakan bahwa saya mau makanannya ini langsung saya makan gitu. Oke, nanti langsung disiapkan oleh restorannya untuk siap dimakan. Tapi kalau misalkan dikatakan bahwa saya nanti mau makan ini untuk 2 jam lagi, nah itu nanti dia akan menyiapkan yang frozen. Jadi restoran sudah menyiapkan opsi-opsi itu. Jadi ada opsi apa yang mau dikerjakan oleh konsumen pada saat ini atau pada beberapa jam ke depan. Dan setiap restoran punya peraturan bahwa setiap makanan yang sudah dimasak oleh restoran harus dimakan dalam waktu 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam, kalau misalkan ada hal-hal di ke depannya, misalkan orangnya sakit perut atau apa, ya itu semua ditanggung oleh konsumen. Jadi restoran tidak mau menanggung. Jadi mereka benar-benar sangat ketat dengan namanya resip gitu ya. Jadi misalkan orang itu beli makanan, nah resipnya itu pasti ada jam. Kemudian kalau misalkan ternyata dia si konsumen ini komplain malam hari gitu, misalkan dia beli jam 1 siang, kemudian dia komplain jam 5 sore, dia ngomong, saya kok habis makan makananmu saya sakit perut gitu. Nah, itu kelihatan nanti loh kan ini invoice-nya jam 1, kamu baru makan jam 5 dan kamu baru lapor jam 5, itu berarti kan enggak benar. Berarti itu sudah lebih dari 2 jam. Jadi itu untuk mengantisipasi ya masalah-masalah di makanan seputar dunia makanan gitu ya. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Bernardo. Ya. Saya lanjutkan dulu. Ada pertanyaan dari Kenny Vincent. Hai, di Indonesia banyak bermunculan bisnis-bisnis mikro atau kecil selama social restriction berlangsung PSBB.
Apakah di Korea terjadi hal serupa, bermunculan bisnis-bisnis kecil? Kemudian jika iya, sebesar apa impact-nya terhadap perekonomian? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, dari presentasi tadi tampaknya consumption masih terjaga di sana. Bagaimana tingkat inflasi di Korea? Karena inflasi di Indonesia cukup kecil selama outbreak ini. Mungkin itu, Pak. Oke. Kalau bicara tentang bisnis-bisnis kecil di sini ternyata semakin juga banyak gitu ya, bisnis-bisnis kecil. Kalau mungkin bukan ngomongnya bisnis kecil tapi ngomongnya startup. Kalau mungkin bahasa kerennya gitu ya, startup. Karena itu bisnisnya muncul ketika masa Covid ini gitu ya. Nah, kalau diomong banyaknya bisnis kecil itu ya semua berusaha untuk mengarah ke teknologi. Jadi startup itu mereka fokusnya ke teknologi karena mereka tahu bahwa orang tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Gitu. Ya, mereka kalau cuma jualan aja tidak ada nilai tambah. Sehingga yang dilakukan sebenarnya gimana caranya supaya orang bisa tetap beraktivitas, orang bisa tetap punya aktivitas yang tertentu, tetapi juga masih punya nilai gitu ya. Nah, teknologinya yang dimunculkan. Kemudian kalau tadi yang pertanyaan kedua tentang inflasi ya, inflasi di Korea sebenarnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya, karena seperti tadi saya sampaikan, bantuan pemerintah itu berupa kupon, berupa uang digital. Jadi saya nggak punya gitu ya, tapi ada satu kartu yang diberikan. Jadi setiap kota di Korea ini memberikan bantuannya kepada masyarakat yang tinggal di kota itu, dan uangnya itu disimpan dalam sebuah kartu. Jadi kayak modelnya kayak kartu ATM gitu. Nah, kartu ATM itu nanti bisa digunakan untuk belanja di pasar tradisional atau di toko terdekat, di convenience store, di restoran, di tukang cukur dan sebagainya. Itu bisa digunakan. Nilainya tergantung dari kota itu masing-masing. Nah, uang itu yang digunakan untuk berputar. Jadi kalau saya lihat ada di beberapa negara itu mereka menjaga nilai inflasinya dengan caranya mencetak uang. Korea juga melakukan hal yang sama. Mereka juga mencetak uang, tapi tidak terlalu banyak untuk menjaga nilai uangnya tetap stabil, tidak terganggu dari sisi inflasi. Tapi yang mungkin paling dominan adalah karena bantuan pemerintah itu berupa uang digital tadi yang saya contohkan juga GiroPay gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai GiroPay, itu uang digitalnya masuk di sana, kemudian kita bisa pakai untuk makan, kita bisa pakai untuk hal yang konsumtif kita sehari-hari, dan nilainya cukup besar. Ada satu orang Korea yang di tempat saya bekerja itu, dia bisa dapat sekitar 500.000 won per bulan gitu. Dia mengatakan, oh ini cukup untuk makan 1 bulan gitu. Karena sekali makan sekitar ya 4.000, 5.000 sekali makan, kemudian ya mereka bisa menggunakan itu untuk beli kopi dan sebagainya untuk aktivitas sehari-hari. Jadi sebenarnya inflasinya terjaga karena satu uang digital, kemudian juga pemerintah menyiapkan uang fisiknya, tapi juga tidak terlalu banyak untuk itu. Kira-kira itu. Oke, Pak Bernardo, tadi ada lanjutannya lagi terkait monetary policy. Tadi sudah disampaikan ada memberikan bantuan-bantuan. Nah, dari Pak Kenny tadi juga ditanyakan apakah dari Korea sudah ada monetary policy dari pemerintah yang sejak awal COVID sudah mulai diimplementasikan atau belakangan aja baru mulai dijalankan. Sebenarnya ketika pandemik itu sudah terjadi, pemerintah Korea melihat potensi gitu ya. Potensinya bahwa ini pasti akan merugikan nilai ekonomi di Korea sendiri. Jadi kalau ya saya tidak menampilkan di slide yang hari ini karena saya sudah beberapa kali menyampaikan materi itu. Sebenarnya pandemi Korea itu terjadi pada tanggal sekitar 20 Februari. Nah, pada kisaran 20 Februari itu saya lupa 23 itu tepatnya gitu ya. Saya masih ingat saya mau balik ke Korea nggak jadi gara-gara pandeminya 23 itu. Nah, pas tanggal 23 itu meningkatnya terlalu cepat. Nah, ketika meningkat sangat cepat itu langsung dari pemerintah melihat ini potensi ekonominya sangat besar.
karena satu kota di lockdown, yaitu nama kotanya Daegu. Ketika kota itu di lockdown, maka ya pasti ekonominya mati. Dan ketika sudah tahu bahwa ekonomi tidak bisa berjalan di kota itu, pemerintah pusat langsung menyiapkan skema-skema. Ya, pemerintah Daegu langsung menyiapkan skema apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah itu. Gitu. Tapi di Korea sendiri ya tentunya dari presiden dan jajarannya mereka juga menyiapkan. Jadi mereka sudah tahu sejak pertama kali terjadi yang langsung meningkat itu, mereka sudah menyiapkan skema-skema yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian negara. Dan pada bulan Maret sebenarnya itu sudah disampaikan. Jadi Februari tanggal 23 itu meningkat pesat. Pertengahan Maret pemerintah sudah menyampaikan bahwa akan diberikan uang jaminan hidup untuk mereka yang membutuhkan. Ya tadi yang seperti saya sampaikan, kalau nilai pendapatannya itu di bawah median dari seluruh orang Korea, maka dia akan mendapatkan nilai jumlah besaran yang utuh. Gitu ya. Kalau misalkan di kota Seoul tadi 1,5 juta untuk satu orang. Nah, untuk di kota lain itu beda-beda sendiri. Gitu. Jadi tergantung polisinya masing-masing dari setiap kota. Nah, itu dari pemerintah sendiri menetapkan, pemerintah punya, jadi akhirnya ada 3 sebenarnya. Gitu. Jadi bantuannya ada 3. Yang pertama adalah dari pemerintah, kemudian yang kedua dari kota, yang ketiga dari kecamatan. Ini menarik nih. Saya nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana skemanya gitu ya. Tapi yang saya tahu mungkin skemanya cuma dari pemerintah pusat yang kemudian nanti disampaikan ke pemerintah daerah yang nanti mendistribusikan ya sesuai dengan tingkat perekonomian dari pemerintah daerah. Tapi di Korea itu 3 bantuannya. Jadi sudah dapat dari kota, nanti dapat dari pemerintah pusat, nanti dapat dari pemerintah kecamatan. Jadi bantuannya 3. Gitu. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Bernardo. Tadi saya cukup tertarik dengan yang ditanyakan oleh Pak Dharma terkait dengan frozen food ya. Jadi mungkin tadi belum disampaikan, bisa ditambahkan mungkin Pak. Pola penjualannya itu apakah mirip dengan yang ada di Indonesia? Kalau yang saya lihat, saya perhatikan di sosial media itu kan banyak seliweran penjual daging beku, kemudian ya yang pokoknya yang dulunya itu mostly ada di supermarket. Nah, ini metodenya kan berubah menjadi di online kan, kemudian delivery, jemput bola seperti itu ya. Iya, ya. Kalau di Indonesia ini kan katanya apapun tuh bisa dilakukan. Kalau di Korea itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau kita bikin frozen food itu semua harus dilaporkan dulu. Mungkin kalau di Indonesia ada namanya BPOM, Balai POM gitu ya. Nah, di Korea harus dilaporkan dulu, Pak, ke Balai POM. Kalau sudah dapat sertifikat Balai POM, itu baru boleh dijual. Nah, prosesnya ini yang cukup rumit. Gitu. Jadi kalau kita punya restoran, kemudian kita mau bikin frozen food, bisa. Tapi itu nggak bisa langsung dijual, karena dianggap itu ilegal. Jadi kalau restoran itu mau bikin frozen food, maka yang pertama dia harus menyampaikan itu ke Balai POM. Kemudian kalau dari Balai POM menyatakan bahwa oke, nah itu nanti baru boleh dijual. Jadi penjualan kalau mungkin lewat sosial media itu enggak lazim, Mbak. Karena itu kalau ketahuan dan kalau misalkan dilihat bahwa tidak ada label dari Balai POM-nya, resikonya bukan cuma di konsumen, tapi kan resikonya juga di produsen. Konsumennya mungkin kalau sakit perut, nah nanti dia ngelapor, ini produsennya kok ngasih makanan yang salah. Tapi produsen juga nggak akan bisa melakukan hal yang banyak. Gitu. Loh, kamu mau beli kok. Gitu. Nah, proses-proses seperti itu sudah dimediasi. Ada, kalau misalkan di Indonesia ada YLKI. Nah, di Korea lebih ketat untuk masalah itu. Jadi dalam lembaga konsumennya mereka punya power, mereka lebih punya potensi untuk bisa menyerang secara hukum untuk produsen-produsen yang tidak punya legalitas dari produk-produknya. Itu. Oke, berarti regulasinya boleh dikatakan lebih strict gitu ya, Pak ya? Betul, ya.
Jadi Oke, sebenarnya kemudian pemilik restoran agak keder ya, agak takut gitu. oke. Kemudian tadi yang terkait dengan ada apa? Orang yang membantu belanja di pasar gitu ya, Pak ya. Ada salah satu videonya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengarkan di radio di Surabaya sini itu tukang sayur keliling yang biasa naik sepeda motor masuk ke perumahan itu omsetnya bisa naik sampai 300%. Hmm. Yang tadinya cuma jualan sayur, daging, tahu, tempe ini sekarang menjadi one stop service. Jadi Hmm. titipin minyak goreng yang sebelumnya itu tidak pernah dibawa oleh si bapak tukang sayur itu. Hmm. Nah, pola seperti apakah juga ada di Korea sana? Karena di sini kelihatannya cukup cukup meningkatkan kesejahteraan si bapak tukang sayur tadi itu. Di sini nggak ada ya, karena di sini mayoritas orang itu tinggalnya di apartemen, Pak. Kalau mau masuk ke apartemen itu berarti kan butuh security. Jadi tukang sayurnya juga nggak bisa masuk kalau misalkan dia tidak punya akses. Dan biasanya kalau ya kalau di Indonesia mungkin daerahnya daerah perumahan ya, karena perumahan landai gitu. Ini nggak bisa. Ini apartemen ya. Kalau misalkan tukang sayurnya datang kemudian misalkan ada orang yang mau beli, gimana caranya dia? Masa rame-rame. Nah, kalau dia rame-rame nanti dipanggil polisi karena dia membuat keramaian di daerah apartemen. Jadi yang biasanya ada di daerah apartemen itu food truck, Pak. Ada namanya food truck. Jadi misalkan food truck ini yang mereka produksi apa? Burger. Nah, kemudian mereka memproduksi makanan jadi atau mereka memproduksi makanan-makanan setengah jadi, ya mereka bisa jualan seperti itu. Jadi lebih banyak food truck. Kalau misalkan penjual sayur keliling itu nggak ada. Justru ya akhirnya orang-orang menggunakan fasilitas app seperti tadi yang saya sampaikan itu. Mereka lebih nyaman menggunakan itu karena barangnya langsung sampai. Orangnya nggak perlu keluar. Kalau misalkan ada tukang sayur keliling kan orangnya harus keluar, terus milih-milih lagi gitu. Nah itu nggak dilakukan seperti itu. Oke, berarti secara pola kehidupan memang di sana sudah mungkin mengandalkan apps lebih banyak gitu ya, Pak ya? Sebenarnya juga enggak, Pak, karena kalau dilihat dari sisi orang tua gitu ya, orang tua pun masih punya kendala dengan teknologi. Ada survei yang mengatakan bahwa ketika orang tua itu mau belanja, yang megang app-nya itu anak muda. Jadi orang-orang tua yang umur 60, umur 70 itu kalau mau beli sesuatu ngomong sama anaknya, tolong beliin. Jadi yang belanja tuh anaknya gitu. Jadi tetap aja sebenarnya orang tuanya juga masih punya kendala di teknologi. Karena kalau mereka punya kendala teknologi ya akhirnya tetaplah pakai telepon gitu. Tolong kirim ini. Kita kalau di sini mau pesan makanan masih ada beberapa yang pakai telepon bukan pakai app. Meskipun sudah banyak yang pakai app gitu, tapi kalau saya pribadi saya masih menggunakan telepon. Karena kalau misalkan menggunakan app itu artinya ada sebagian pendapatan dari restoran itu yang nanti akan dimasukkan ke app itu. Jadi ya kalau dari saya sendiri ya kalau saya bisa telepon ya saya lebih baik telepon. Saya tahu teleponnya saya telepon karena pendapatannya murni langsung ke restoran itu tidak melalui app itu. Nah kalau kita yang nggak tahu restorannya di mana nomor teleponnya berapa mungkin baru kita bisa pakai app. Tapi kalau kita sudah tahu nah, kita mungkin bisa langsung telepon. Kira-kira itu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Dodi Lembono. Mungkin terkait dengan people development. Jadi pertanyaannya, Pak Bernardo, bagaimana sistem people development di Korea dalam peningkatan kompetensi? Ini mungkin terkait karyawan ya berarti ya. Apakah sistem online atau sementara di-off-kan selama pandemi COVID? Saya nggak tahu tentang people development gimana ya. Apakah ini di perusahaan atau self development ya? Di perusahaan yang ditanyakan, Pak. Di perusahaan ya. Kalau misalkan di perusahaan Korea ini kan banyak sekali punya online kelas gitu ya. Apalagi sekarang saya juga online kelas ini untuk mahasiswa saya.
Jadi ya mayoritas tetap online lah ya, tidak ada yang offline karena resikonya besar. Dan pemerintah juga sudah menghimbau untuk semua perusahaan yang mau mengadakan training atau mengadakan konferensi sebagainya itu mereka ya terus memberikan masukan online gitu ya, supaya menghindari masa yang banyak kemudian nanti pandemi yang terjadi lagi dan nanti ekonomi tidak akan pulih dalam waktu dekat gitu, sehingga online masih jadi fokus utama. Terus tadi apa Pak? Tentang kompetensi ya, meningkatkan kompetensi. Saya pernah punya pengalaman, saya pernah beberapa waktu ikut di satu perusahaan Samsung, gitu. Saya masuk di sana, kemudian saya melihat beberapa staf itu mereka mengerjakan sebuah tugas. Gitu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu mereka punya satu mekanisme bahwa setiap orang harus belajar setiap hari. Caranya belajar setiap hari adalah mereka diberikan tes, mereka diberikan ujian, di mana ujian itu adalah hasil mereka belajar hasil dari hari kemarinnya. Kemarin mereka belajar apa? Mereka disuruh baca gitu, baca satu artikel, kemudian besoknya mereka harus menjawab pertanyaan apa yang mereka pelajari dari hari kemarin. Nah, itu untuk meningkatkan kompetensi secara online sebenarnya sudah lama dilakukan. Nah, ketika ini work from home, ya nggak apa-apa, tidak akan jadi masalah karena mereka sudah melakukan itu secara online. Jadi peningkatan kompetensi secara online itu sudah tidak menjadi sebuah hal yang baru sebenarnya buat mereka kalau online. Nah, kalau yang offline memang masih banyak pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal, mereka harus ketemu dengan orang, kemudian harus bernegosiasi, itu tetap ada kalau dulu gitu kan. Nah, sekarang kan susah gitu. Nah, itu aja yang mungkin jadi masalah. Tapi kalau untuk meningkatkan kompetensi dan people development, saya kira mayoritas sudah online, jadi tidak terlalu shock lah untuk mereka ya, orang-orang Korea sendiri. Gitu, Pak. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup acara malam ini? Ya, ini sudah malam ya di Indonesia ya. Mungkin di Korea lebih malam ya, Pak? Iya, ini jam 12, Pak. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Bernardo dari audiens. Jadi mungkin saya akan tutup acara pada malam hari ini. Ibu Bapak semuanya terima kasih atas atensinya, partisipasinya pada malam ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bernardo bisa memberikan inspirasi untuk bisnis Ibu dan Bapak semuanya di tengah masa pandemi COVID ini. Terima kasih, sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Oke, thank you Pak. Thank you semuanya.